Hai semua, perkenalkan nama saya Arya Tarakanata Nurmadana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri. Jadi, untuk pewarnaan bakteri sendiri itu ada dua. Yang pertama ada pewarnaan gram, di mana pada pewarnaan gram ini kita bisa melihat sifat dari bakteri. Jadi ini sangat membantu banget untuk proses determinasi bakteri, di mana ada bakteri gram positif yang nanti akan berwarna ungu, sedangkan bakteri negatif berwarna merah. Untuk pewarnaan kedua ada pewarnaan bakteri tahan asam atau BTA, di mana kegunaan pewarnaan ini untuk melihat dan mengamati bentuk-bentuk sel atau bakteri yang tahan asam. Yang dengan pewarnaan ini warnanya nanti akan berubah menjadi merah, sedangkan bakteri-bakteri lain nanti akan berubah menjadi warna biru. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pewarnaan gram. Cat gram sendiri itu terdiri atas larutan amonium oksalat kristal violet, di mana ada 4 larutan yang digunakan. Ada gram A, yang isinya ada kristal violet, etil alkohol, amonium oksalat, dan aquades. Ada gram B atau lugol yang berisi iodin, Kl, dan aquades. Ada gram C yaitu larutan peluntur yang berisi alkohol dan aseton. Dan juga yang terakhir ada gram D atau larutan safranin, di mana isinya ada safranin 25% dalam alkohol 95% dan aquades. Apa aja sih alat dan bahan untuk pewarnaan bakteri gram? Pertama kita harus menyiapkan OC, pipet tetes, bunsen, kaca objek, rak pewarnaan, dan mikroskop. Dan untuk bahannya sendiri ada minyak imersi, larutan garam fisiologis, paket atau set dari pewarnaan gram, dan juga biakan bakterinya. Berikut cara kerjanya. Pertama-tama kita nyalakan api bunsennya terlebih dahulu. Setelah itu kita sterilkan kaca objek di atas bunsen dengan cara digoyang-goyangkan. Setelah itu kita sterilkan OC di atas bunsen hingga batang OC berwarna merah atau membara. Setelah itu kita teteskan OC dengan aquades. Setelah itu kita letakkan aquades di atas kaca objek. Setelah itu kita sterilkan kembali OC yang telah kita gunakan. Setelah itu kita ambil sediaan bakteri pada cawan Petri dengan OC, cukup ambil sedikit saja. Selanjutnya letakkan di atas aquades dan sebarkan agar tidak menumpuk bakterinya. Setelah itu kita kembali sterilkan OC dan simpan di tempat semula. Setelah itu kita fiksasi kaca objek hingga aquadesnya mengering. Setelah itu jangan lupa matikan bunsennya. Selanjutnya kita lanjut ke pewarnaan. Kita teteskan kristal violet menggunakan pipet tetes dan diamkan selama 1 menit atau 60 detik. Sudah selesai kita tunggu, kita bersihkan dan bilas dengan aquades. Ingat, bilasnya jangan tepat di atas bakteri yang akan kita warnai, ditakutkan nanti malah bakterinya ikut luntur.
Selanjutnya kita teteskan larutan gram B atau lugol dan diamkan selama 60 detik atau 1 menit. Sama seperti tadi, bilas menggunakan Aquades. Selanjutnya kita teteskan alkohol selama 5 detik, lalu alirkan kembali dengan Aquades. Selanjutnya kita masuk ke pewarnaan dari gram D, yaitu teteskan menggunakan safranin dan diamkan selama 60 detik. Setelah itu kita bilas menggunakan air mengalir ataupun Aquades. Setelah itu kita keringkan kaca objek pada slide dryer hingga tampak seperti ini. Setelah itu kita siap untuk membaca di mikroskop. Jangan lupa untuk teteskan imersi oil atau minyak imersi karena perbesaran yang digunakan adalah 1000 kali. Setelah itu langsung kita amati di bawah mikroskop. Pada mikroskop akan tampak gambaran seperti ini. Pada pengamatan di bawah mikroskop akan terlihat perbedaan dari bakteri gram negatif dan gram positif, di mana gram positif berwarna ungu dan gram negatif berwarna merah. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih pewarnaan BTA atau bakteri tahan asam atau biasa kita sebut Ziehl-Neelsen. Apa aja sih larutan cat yang digunakan pada pewarnaan BTA? Jadi ada 3 larutan Ziehl-Neelsen. Yang pertama ada Ziehl-Neelsen A, Ziehl-Neelsen B, dan Ziehl-Neelsen C. Untuk Ziehl-Neelsen A sendiri isinya ada alkohol fusin dan fenol. Untuk Ziehl-Neelsen B sendiri ada HCl dan alkohol. Dan untuk Ziehl-Neelsen C sendiri ada methylene blue dan Aquades. Dan apa aja alat dan bahan yang digunakan untuk pewarnaan BTA? Yang pertama ada OC, kedua adalah masker, yang ketiga pipet, busen, kaca objek, mikroskop, dan rak preparat untuk pewarnaan. Selanjutnya untuk bahannya adalah oil imersi, set Ziehl-Neelsen, dan biakan bakteri. Biasanya yang digunakan adalah biakan sputum karena biasanya tahan asam. Bagaimana sih cara kerjanya? Pertama-tama kita sterilkan terlebih dahulu kaca objek yang akan digunakan untuk letak dari biakan bakteri. Selanjutnya kita siapkan sediaan bakterinya atau sputum. Setelah itu kita sterilkan terlebih dahulu OC yang akan digunakan hingga berwarna merah atau membara. Semisal sudah membara, OC dapat digunakan untuk mengambil sediaan biakan bakteri atau sputum. Setelah itu kita ratakan sediaan biakan bakteri tersebut di atas kaca objek
Buatlah sediaan yang tipis dan rapi agar bakteri tidak saling menumpuk. Setelah itu kita sterilkan kembali OC yang telah kita gunakan hingga berwarna merah membara. Setelah itu kita letakkan kembali di tempat semula. Selanjutnya kita fiksasi sediaan dengan melewatkannya di atas api. Selanjutnya kita lanjut ke proses pewarnaan. Pertama menggunakan larutan pewarna Ziehl-Neelsen A, yaitu karbolfusin. Kita tuangkan pewarna tersebut tepat di atas kaca objek, tempat dari biakan bakteri yang akan kita warnai. Setelah itu kita ambil kasa untuk membakar dan kita lewatkan apinya tepat di bawah dari kaca objek. Kita tunggu hingga kaca objek mengeluarkan uap atau asap dan tidak sampai mendidih. Semisal sudah terlihat asap atau uap yang keluar dari larutan, kita tunggu hingga 5 menit dan setelah itu kita cuci di bawah air mengalir. Mohon diingat untuk mencuci kaca objek jangan tepat di atas sediaan biakan karena ditakutkan akan melunturkan dari biakan yang akan kita warnai. Setelah itu kita masuk ke proses pewarnaan kedua menggunakan larutan pewarna Ziehl-Neelsen B, yaitu alkohol asam. Kita tuangkan tepat di atas objek glass hingga warna dari karbolfusin larut. Semisal sudah larut, kita cuci dan bilas di bawah air mengalir. Selanjutnya kita masuk ke proses pewarnaan terakhir menggunakan larutan methylene blue. Kita tuangkan tepat di atas biakan pada kaca objek. Kita tunggu hingga 30 detik. Semisal telah selesai, kita bilas kembali kaca objek. Perlu ditekankan kembali pada proses pembilasan diharapkan untuk tidak membilas tepat di atas biakan yang akan kita warnai. Setelah itu kita tiriskan air Setelah itu kita keringkan. Semisal telah kering, dapat kita baca di bawah mikroskop. Jangan lupa untuk meneteskan oil imersi karena pada pembacaan bakteri ini menggunakan perbesaran 1000 kali. Berikut merupakan gambaran yang nantinya akan kita lihat di bawah mikroskop, di mana bakteri tahan asam nantinya akan berwarna merah, sedangkan sel-sel lain nantinya akan berwarna biru. Untuk gambar kedua, berikut adalah contoh gambarnya yang nanti akan kita lihat juga, di mana pada lingkaran warna merah tersebut merupakan bakteri tahan asam karena berwarna merah, sedangkan sel-sel yang lain berwarna biru.